Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya anak-anak semua? Baik. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelasnya, harap memimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak semuanya, siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Enggak, Fadil. Reject. Baik, pada hari ini kita akan memasuki pelajaran tentang Baiklah, pada hari ini kita akan masuk dengan tema peduli terhadap makhluk hidup. Ya, dengan subtema hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Baik. Pada hari ini kita akan masuk pada bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Baik. Baik anak-anak semuanya, di lingkungan rumah kita ada tumbuhan apa aja? Ada hewan apa aja? Ada hewan kucing, ya. Nah, yang banyak sekali dari kita kan. Ada ular nggak? Ada mungkin tapi kita tidak melihatnya kan. Baik, pada hari ini kita akan masuk materinya, yaitu kita bagiannya apa? Bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Silakan anak semuanya dicatat di buku catatannya. Baik, materinya pada hari ini bagian Oke, apa aja bagian-bagian pada tumbuhan? Yang pertama, Daun. ada daun. Nah, baik. Pada pagi hari ini kebetulan Bapak juga menyediakan ada daun ya. Seperti apa gambar daun? Nah, di sini Bapak punya contohnya, yaitu daun pepaya. Akan dilihat di papan tulisnya. Pernah lihat daun pepaya di lingkungannya? Nah, yang lain di mana? Oke, selain daun pepaya apa lagi? Selain dari daun, batang ya.
macam-macam batang ya. Ya, ini perhatikan ini adalah batang Pohon. gambar pohon atau batang bialang. Nah, begini lah misalnya. Selanjutnya apalagi selain dari batang? Apalagi? Ada akar, ya. Kita lihat, nah perhatikan ya, inilah bentuknya akar. Akar ini juga terbagi beragam macam. Jadi di sini Bapak menunjukkan sebagai akar tunggang. Tunggang ya, akar tunggang. Nah, perhatikan, inilah bentuk akar. Selanjutnya apa lagi? Buah. Buah, ya. Ada juga buah di sini. Bapak ambil contohnya itu buah. Buah apa ini? Melon. Pintar. Selain itu apa lagi? Daun. Ada bunga, ya. Ada bunga di sini. Ada contohnya bunga matahari, ya kan? Bunga matahari. Selanjutnya satu lagi. Daun. Apa lagi? Buah sudah. Ada biji. Nah ini bijinya. Oh baik anak semuanya, inilah bagian-bagian tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita. Di sini ada juga bunga. Mungkin ini sebagai contohnya adalah bunga. Mungkin di sekitar lingkungan kita mungkin ada juga bunga mangga, ya kan? Ada bunga mangga, ada bunga jambu dan lain sebagainya. Nah, di sini dicontohkan ada buah melon. Mungkin di sana ada buah mangga, ada jambu, ada matoa dan lain sebagainya, ya kan? Ya, selanjutnya di sini ada akar. Akar itu banyak sekali ya. Mungkin kita cuma lihat di bagian atau yang di sini ada sebagai contoh gambarnya akar sampai di bawah tanah ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada juga batang, banyak sekali ya, ada bentuk-bentuk batang sekitar. Nah, selanjutnya daun begitu juga, batangnya macam juga bentuk daun dan juga biji. Ada juga yang tidak mempunyai biji. Ada nggak? Ada. Oke. Baik, pada kali ini Bapak akan membagi kelompok. Setiap kelompok itu ada sekitar 6 kelompok. Baiklah, dari sini kelompok 1 yang mana mendapatkan materi tentang akar. Di sini di kelompok 2 misalnya ya, mendapatkan materi tentang batang ya. Selanjutnya di sini kelompok 3 daun, dan di sini kelompok 4 ada yaitu bunga, dan di sini kelompok 5 buah, dan terakhir kelompok 6 biji. Baik, kita dengarkan hasil kelompok bacaan dari kelompok 1. Silakan akar dibacakan. Akar primer dan sekunder pada tumbuhan kapas. Pada tumbuhan berpengaruh, akar adalah organ tumbuhan yang berperan penting dalam menahan berdirinya tumbuhan dan menyerap air serta nutrisi ke dalam tumbuh-tumbuhan, yang memungkinkan tumbuhan tumbuh lebih tinggi dan lebih cepat. Akar sering kali terletak di bawah permukaan tanah, tapi akar juga bisa mengalami modifikasi dan terspesialisasi. Misalnya akar udara atau akar aerial. Jenis akar ini biasa tumbuh di atas tanah atau terutama di atas air. Fungsi akar berperan penting dalam penyerapan air dan nutrisi tumbuhan serta menjadi penopang batang tumbuhan di atas tanah. Iya, kelompok 1 itulah fungsi akar yang telah dibacakan teman kita, yaitu akar berperan penting dalam menyerap air dan nutrisi tumbuhan serta menjadi penopang batang tumbuhan di atas tanah. Di atas tanah ya. Nah, begitu juga ya, kalau tumbuhan tidak mempunyai akar, tentu dia mungkin akan mengakibatkan mati, kecuali ada juga sebagian tumbuhan dia bisa tumbuh ya, berkembang biak untuk berusaha hidup, bisa menumbuhkan akarnya kembali. Tapi di situ tidak semua tumbuhan yang seperti itu. Baik, selanjutnya kelompok 2 batangnya silakan. Batang bahasa
Daun dan akar dianggap sebagai perkembangan lanjutan dari batang untuk menjalankan fungsi yang lebih khusus. Ciri dan fungsi. Tanpa batang, tumbuhan berpembuluh tidak dapat hidup. Titik tumbuh berasal dari batang. Pada umumnya, batang mempunyai sifat-sifat berikut. 1. Umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder atau dapat pula mempunyai bentuk lain. Akan tetapi selalu bersifat aktinomor atau simetri radial. 2. Terdiri atas ruas-ruas yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku, dan pada buku-buku inilah muncul tunas yang berbentuk cabang batang, daun atau akar. 3. Biasanya tumbuh ke atas menuju cahaya atau matahari, atau bersifat monotrop atau helitrop. 4. Selalu bertambah panjang di ujungnya. Oleh sebab itu sering dikatakan bahwa batang mempunyai pertumbuhan yang tidak terbatas. 5. Mengadakan percabangan dan selama hidupnya tumbuhan tidak digugurkan, kecuali kadang-kadang cabang atau ranting yang kecil. 6. Umumnya tidak berwarna hijau, kecuali tumbuhan yang umurnya pendek, misalnya rumput, dan waktu batang masih muda. Banyak tumbuhan yang memiliki perkecualian dari yang telah disebutkan di atas, baik hanya satu atau beberapa ciri. Nah, itulah ya. Jadi batang adalah sumbu ya. Sumbu dari tumbuhan. Jadi gimana kalau seandainya tumbuhan itu tidak mempunyai batang, mungkin dia tidak hidup ya. Tidak ada tumbuhan yang cuma punya daun aja ya kan. Yang buah aja nggak ada ya, tidak punya batang. Ya, selanjutnya kelompok 3 yaitu tentang kelompok 3, silakan, yaitu daun ya. Nah, silakan. Daun. Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting. Biasanya berwarna hijau, mengandung klorofil, dan terutama berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk fotosintesis. Daun merupakan organ penting bagi tumbuhan dan dalam melangsungkan hidupnya, karena tumbuhan adalah organisme autotrof. Obligat, ia harus memasok kebutuhan energinya sendiri melalui konversi energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Oke, daun ya. Daun, gimana ya kalau tumbuhan tidak punya daun? Dia akan mati ya. Jadi kalau gimana kalau seandainya tumbuhan itu tidak punya daun? Nah, di situ mungkin ada kita melakukan dia setelah dari biji akan berubah akan menjadi daunnya. Daun ini sangat berfungsi yaitu kebutuhan energi sendiri melalui versi energi cahaya matahari, yaitu memasak makanannya yang berarti daunnya. Jadi kalau seandainya ada sebagian tumbuhan daunnya sudah besar ya kan, itu akan kebanyakan lebih lambat atau aja. Selanjutnya kelompok 4 yaitu bunga ya. Bunga atau kembang. Kata serapan dari bahasa Jawa. Kembang. Bahasa Latin flos adalah alat reproduksi seksual pada tumbuhan berbuah atau divisio magnoliophyta atau Amniospermae. Tumbuhan atau tumbuhan berbiji terbentuk. Pada bunga terdapat organ reproduksi yaitu
itulah bunga ya. Jadi ada juga tumbuhan itu yang mempunyai bunga, tapi dia apa namanya itu seperti pisang ya, pisang tidak dari bijinya ya, mungkin dari ujung di bagian batang buahnya ya. Baiklah, selanjutnya kita masuk kelompok yang ke-5, yaitu buah ya. Buah adalah hasil reproduksi antara kucing dan serpuk tali pada tumbuhan. Buah termasuk bagian pada tumbuhan yang merupakan perkembangan lanjutan dari batang buah atau ovariof. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Aneka luka dan bentuk buah tidak terlepas kaitannya dengan fungsi utama buah, yakni sebagai senjata untuk tumbuhan. Oke, baiklah. Itulah buah ya. Buah itu banyak ya macamnya. Ada buah kelapa, ada buah apel, ada buah toa. Jadi setiap buah itu ada yang bisa dimakan, ada juga tidak bisa dimakan. Jadi di sekeliling kita tanamlah buah-buahan yang bisa dimakan ya. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, biji. Baiklah, itulah biji ya. Jadi biji itu salah satu banyak digunakan oleh petani itu sebagai bibit-bibitan, dan juga ada juga sebagian biji itu bisa dimakan ya. Contohnya apa? Kacang ya. Baiklah, nanti semuanya itulah pembelajaran kita bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Jadi setiap tumbuhan itu mempunyai fungsi. Jadi kalau seandainya tumbuhan kita mempunyai bagian tersebut, mungkin akan pertumbuhannya kurang baik dan mungkin tidak akan bertahan ya. Baiklah, setiap kelompok akan mendapatkan tugas. Jadi silakan dicari macam-macam 5 macam tumbuhan ya, 5 macam tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Contohnya kelompok berapa? 4 bagian apa? Bunga. Silakan cari macam 5 macam bunga itu ya, bunga apa dan fungsinya ya, ditulis ya. Oke lah, baiklah teman-teman semuanya, baiklah adik-adik semuanya, itulah pembelajaran kita pada siang hari ini. Mungkin kita bisa berjumpa lagi dan akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.